kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik bagian kedua. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang wawasan kelistrikan. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa sebuah lampu ataupun sumber listrik. Ada beberapa komponen instalasi listrik. Yang pertama, bargainser adalah alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik. Bargainser memiliki beberapa bagian. Yang pertama, MCB. MCB ini berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika ada yang dihantarkan melebihi nilai kapasitasnya. Yang kedua, master listrik atau KWH meter, berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut. Yang ketiga, spin control, alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Dan yang terakhir, kanal output, biasanya terdapat 3 kabel, yaitu kabel fasa, kabel netral, dan kabel ground yang dihubungkan ke tanah. Komponen yang kedua yaitu pengaman listrik, yang mana berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi rumah tinggal. Ada 2 jenis pengaman listrik, yaitu pengaman lebur biasa atau sakering dan pengaman listrik termos. Komponen yang ketiga yaitu sakelar, yang mana berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Sakelar berdasarkan besar tegangannya, yaitu rendah, menengah, tinggi atau sangat tinggi. Sedangkan berdasarkan tempat dan pemasangannya, yaitu sakelar inbound dan sakelar outbound. Dan berdasarkan fungsinya, yaitu sakelar on off dan sakelar push on. Sakelar ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sakelar tunggal dan sakelar majemuk. Komponen yang keempat, stop kontak, sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Stop kontak berdasarkan bentuk dan fungsinya, yaitu stop kontak kecil dan stop kontak besar. Sedangkan berdasarkan tempat pemasangannya, yaitu stop kontak inbound dan stop kontak outbound. Komponen yang kelima yaitu steker, yang mana berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Steker berdasarkan fungsi dan bentuknya, yaitu steker kecil dan steker besar. Komponen yang keenam yaitu kabel. Kabel ini berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Kabel yang digunakan biasanya berjenis sebagai berikut: NYA, NYM, NYY, dan NYMHYO. Materi selanjutnya yaitu peralatan listrik. Yang pertama, teskan. Teskan ini berfungsi untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik memiliki tegangan listrik. Yang kedua, solder. Solder ini merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Yang ketiga, penggaris siku, yang berfungsi untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam dan maupun siku bagian luar. Yang keempat, palu. Palu ini berfungsi untuk membuat lubang pada kayu. Yang kelima, gunting seng. Gunting seng ini berfungsi untuk memotong seng atau sejenisnya. Dan yang terakhir, ketap. Ketap ini untuk memperhalus permukaan kayu. Materi selanjutnya yaitu pembuatan produk instalasi listrik. Yang pertama, prosedur instalasi listrik menggunakan sakelar. Pada prosedur ini menggunakan
karena menyerupai papan atau kayu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya yaitu buatlah 3 kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.